Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami akan menjelaskan mengenai materi yang ada pada modul praktikum isolasi jasa training. Next slide. Ya, di sini anggota kelompok kami yaitu terdiri dari 2 grup, yaitu dari grup E dan grup E sesi B3 dan B2 dari PRB. Untuk anggota dari grup E sesi B3 ada saya, Brian Rizky Pradana dengan NPM 082, kemudian ada Ayu Suci Lestari dengan NPM 083. Kemudian dari grup D sesi B2 terdapat Laili Mabrur Rohma dengan NPM 067. Next slide. Slide selanjutnya. Yang pertama di sini terdapat pengertian mengenai isolasi jasa training. Jadi, teknik isolasi mikroorganisme adalah suatu usaha untuk menumbuhkan mikroba di luar dari lingkungan alaminya. Pemisahan mikroorganisme dan lingkungan bertujuan untuk memperoleh biakan bakteri yang sudah tak bercampur lagi dengan bakteri lainnya atau disebut biakan murni. Isolasi juga merupakan cara memisahkan mikroba dan lingkungannya sehingga diperoleh kultur murni. Slide selanjutnya. Kemudian untuk pengertian dari kultur murni merupakan kultur yang sel-sel mikrobanya berasal dari pembelahan dari satu sel tunggal biakan murni. Ini berfungsi dalam berbagai metode mikrobiologinya, antara lain digunakan dalam mengidentifikasikan mikroba untuk mengamati ciri-ciri kultural morfologi, fisikologi, dan serologi, di mana diperlukan mikroba yang berasal dari satu spesies. Slide selanjutnya. Selanjutnya itu metode isolasi. Di sini metode isolasi terbagi menjadi 4. Yang pertama ada strict plate method, di mana metode ini merupakan metode cepat untuk kualitatif dan pada dasarnya adalah teknik pengenceran yang melibatkan penyebaran kultur di atas permukaan medium agar. Yang kedua ada strict plate method, di mana teknik ini mengharuskan campuran mikroorganisme sebelumnya untuk diencerkan sebelum digunakan. Dan selama inokulasi, sel mikroorganisme disabarkan di atas media agar dengan bantuan batang ose. Terus yang ketiga, ada pour plate method, di mana teknik ini pada dasarnya memerlukan kultur campuran di mana dilakukan oleh loop atau pipet. Inokulum yang diecerkan kemudian ditambahkan ke media agar cair dalam cawan Petri dicampur dan dibiakkan. Yang keempat yaitu ada goresan sinambung, di mana prosedur kerjanya adalah inokulum loop atau OC yang disentuhkan pada koloni bakteri dan gores secara kontinu sampai setengah permukaan agar lalu Petri dish dan dilanjutkan sampai habis. Selanjutnya. Selanjutnya itu hal yang perlu diperhatikan. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan isolasi mikroba. Yang pertama yaitu ada sifat setiap jenis mikroba yang akan diisolasi. Yang kedua ada tempat hidup mikroba tersebut. Terus yang selanjutnya ada medium pertumbuhan yang sesuai, cara menginokulasi mikroba, cara menginkubasi mikroba, dan terakhir yaitu cara menguji bahwa mikroba yang diisolasi telah berupa kultur, murni, dan sesuai dengan yang dimaksud. Selanjutnya. Selanjutnya itu koloni bakteri. Koloni bakteri adalah sekumpulan dari bakteri-bakteri yang sejenis yang mengkelompok menjadi satu dan membentuk suatu koloni. Pertumbuhan mikroorganisme yang membentuk koloni dapat dianggap bahwa setiap koloni yang tumbuh berasal dari satu sel, maka dengan menghitung jumlah koloni dapat diketahui penyebaran bakteri yang ada pada bahan. Koloni adalah kumpulan dari mikroba yang memiliki kesamaan sifat seperti bentuk, susunan, permukaan, dan sebagainya. Selanjutnya. Selanjutnya adalah sifat koloni. Di sini sifat koloni ada terbagi menjadi 3. Pertama, ukuran koloni, pigmentasi, dan karakteristik optik. Nah, untuk ukuran koloni di sini, ukuran koloni bakteri yang berbentuk titik atau poin
kecil, sedang, dan besar, sehingga masing-masing bakteri itu berbeda-beda dan dapat diamati dengan mata telanjang ataupun dengan mikroskop untuk mengetahui jenis bakteri jenis mikroorganisme yang kita amati. Selanjutnya adalah pigmentasi, merupakan mikroorganisme yang kromogenik sehingga memproduksi pigmen inti seluler. Beberapa jenis lainnya memproduksi pigmen ekstraseluler yang dapat terlarut dalam media. Warna pigmen yang dihasilkan dapat berwarna putih, kuning, merah, ungu, dan sebagainya. Selanjutnya adalah karakteristik optik. Nah, di sini berdasarkan jumlah cahaya dapat melewati koloni. Maka koloni yang bersifat apaque atau tidak dapat ditembus cahaya, dan transiluet dapat ditembus cahaya, dan transparan atau bening. Selanjutnya adalah bentuk koloni. Untuk bentuk koloni sendiri di sini bentuk koloni yang sirkular atau bulat di tepi, irregular tidak beraturan atau bertepi yang tidak beraturan, dan rizoloid berbentuk seperti akar dan pertumbuhannya menyebar. Nah, sedangkan bila dilihat dari tepi ratanya, ada enterier, ada yang berbentuk lobat, bergelembung, undulat, dan bergigi atau straight, dan menyerupai benang. Nah, jadi masing-masing mikroorganisme yang berkoloni itu bentuknya berbeda-beda. Selanjutnya adalah inokulasi dan inkubasi. Dari keduanya ini merupakan dua hal yang berbeda. Untuk inokulasi itu merupakan kultur mikroba yang diinokulasikan ke dalam medium pada saat kultur mikroba tersebut pada fase pertumbuhan. Lalu untuk inkubasi merupakan masa antara inokulasi dan infeksi sampai pertumbuhan koloni yang karakteristiknya atau sampai terjadi gejala penyakit yang khas ditimbulkan oleh jasa training patogen tersebut. Mungkin sekian dari penjelasan kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.